selamat datang kembali di YouTube channelnya Akiko Haitani di series Jurnal Kehamilan episode 2. Sebelumnya aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan dari aku dan keluarga. Kebetulan suamiku lagi ada di kantor, jadi aku di rumah sendiri. Mudah-mudahan Allah mempermudah dan memperkuat iman kita selama bulan suci Ramadan ini, dan ibadah kita diterima, dan segala amal perbuatan kebaikan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Oke, jadi di episode kedua ini aku mau bahas tentang buku apa aja yang udah aku beli sejauh ini. Saat ini aku 25 minggu usia kehamilannya, dan aku kayaknya mulai nyicil beli buku itu dari usia 15 minggu mungkin ya gitu. Belinya macam-macam, ada dari toko buku online, dari Amazon, dari charity shop, karena bisa jadi lebih murah kayak gitu. By the way, kalau misalkan kalian mempertanyakan ini bintang apa? Ini acne patch, karena aku lagi ada jerawatan di sini, terus kayak jadi udah aku pakein acne patch, dan terus warnanya biru, makanya udah kayaknya harus pakai baju warna biru juga supaya bisa matching. Anyway, jadi kebetulan kita baru beberes rumah, terus kayak kita organize rak buku kita, dan akhirnya ada 2 space di belakang aku ini yang bisa aku taruh buku-buku anak-anak gitu di sini. Tapi rencananya karena pasti ini nanti akan bertambah, pasti kita akan butuh rak buku baru. Tapi sejauh ini karena masih cukup, kita memanfaatkan space yang ada untuk naruh buku-buku yang udah aku beli untuk bayiku. Ini random banget dari mulai buku, tapi kebanyakan bukunya buku dari bayi untuk toddler sama buku-buku Islami. Oke, terus yang pertama ini sekalian nanti kita beresin. Nah jadi oke, ini aku duduk di lantai, dan ini kalau misalkan kalian lihat ini ada cucian yang belum disetrika baru diangkat dari jemuran, jadi harap dimaklum. Oke, terus yang pertama ini ada flip-flop zoo. Ini aku beli dari TK Maxx. Jadi kalau misalkan kalian pernah ke Ireland atau ke UK, kalian pasti tahu dua toko yang namanya TK Maxx ini. Jadi dia isinya barang-barang lumayan branded tapi dengan harga yang lebih murah. Jadi si flip-flop zoo ini bagus banget, aku suka. Jadi ceritanya tentang hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Terus kalian, jadi di sini tuh ada ceritanya apa. Terus ininya tuh bisa di flip-flop kayak gitu loh. Jadi kayak ini yang pertama kan ada apa sih namanya, sloth, gambarnya kayak gini. Terus kalau misalkan kita flap, gambarnya jadi kayak setengah unta setengah sloth. Terus namanya juga jadi beda di sini, jadi it's a camoth. Jadi kayak bakalan merangsang imajinasi anak-anak banget kayak gitu loh. Jadi kayak terus kalian bisa flap, oh ini kalau misalkan mau camel, ini camel, atau misalkan nanti jadi ada kayak setengah camel, setengah lemur, kalau nggak salah ini kan lemur ya, tapi namanya jadi lemel kayak gitu loh. Jadi kayak ini aku suka banget sama Connor, jadi kayak karena bisa di flip flop, terus jadi kayak gambar hewannya jadi bisa beda-beda. Nah terus yang kedua masih flip flop book juga, jadi belinya tuh satu pakai gitu, jadi ini dibungkus pakai plastik 2 kayak gini. Yang satunya lagi adalah flip flop dinosaurs, jadi ini adalah buku-buku tentang dinosaurus sama juga, jadi di sini ada ceritanya. Terus ceritanya apa, ini nama jenis dinosaurusnya ini tuh apa, tapi bisa di flap juga. Jadi misalkan ini namanya jadi Triceratops, jadi kayak Triceratops sama dinosaur kayak gini gitu. Banyak, jadi bisa di flip flop kayak gini. Ini bagus, aku suka. Terus juga ada ini, aku beli satu paket gini juga dari TK Maxx juga, jadi lebih murah. Pokoknya buku-buku di TK Maxx yang aku beli itu harganya lebih murah, bisa setengah harga dari harga buku di toko buku normal. Jadi aku pernah lihat buku-buku ini tuh kalau misalkan di toko buku normal tuh sekitar 30 euro atau berapa. Ini aku beli isinya ada 6 pakai gini tuh, kalau nggak salah cuman 13 atau 14 euro. Pokoknya bisa lebih murah banget. Alright, ini ada 6 namanya tuh say bla 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 apa gitu. Ini yang pertama ada Seibu to the Animals. Jadi ini kayak peekaboo kayak gitu loh sama animals. Jadi kayak
hewannya apa aja. Di sini ini ada Bonnie segala macem kayak gitu. Ceritanya ini tentang hewan-hewan kayak gitu. Terus ini say hello to the jungle animals. Jadi ini say hello to the jungle animals itu kayak hewan-hewan yang ada di hutan atau di alam liar kayak gitu. Ini ada gajah kayak gitu-gitu. Say hello to the snowy animals. Ini adalah animals atau hewan yang biasanya ada di iklim dingin, yang ada di tempat-tempat bersalju kayak gitu. Ini ada husky gitu, terus beruang, bear kayak gitu-gitu. Ini terus ada say hello to the baby animals. Ini kayak baby animals tuh namanya apa aja sih gitu kan. Ada giraffe, ada ini ada cub itu anak-anaknya lion kayak gitu. Jadi banyak. Terus ini juga ada say hello to the animals. Ini kayaknya animals yang paling sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Ada sapi, anjing, itik, babi, ada ayam juga kayak gitu-gitu ya. Jadi ini mostly kayaknya hewan-hewan peternakan kayak gitu. Nah ini ada say good night to the sleepy animals. Ini biasanya adalah hewan yang doyan banget tidur kayak gitu. Jadi ini ada hewan apa aja sih kayak gitu yang kita bisa say good night to the sleepy animals. Nah terus masih dari TK Maxx, karena aku hobi banget beli buku anak-anak dari TK Maxx. Ini ada Baby's First Word Books. Ini bukunya tebel kayak gini, tapi ini tuh sebetulnya bisa dibuka. Jadi sebentar, oh kebalik. Jadi kayak gini nih. Jadi ini dibuka terus ada. Ini kayak emang untuk newborn baby banget. Jadi isinya ada 6 buku. Ada 6 buku ini tuh ada first book tentang baby animals. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ini tuh bukunya kecil kayak gini kan. Kelihatan gak sih? Nah kayak gini. Terus si tebelnya tuh, halamannya tuh tebel-tebel kayak gini. Jadi cuma ada 1, 2, 3, 4 5 lembar kayak gini. Terus isinya adalah ada bear cub, anak-anak hewan ya. Bear cub itu anak beruang, kitten, ada chick, baby elephant, fox cub, baby panda, dan lain-lain. Terus ada juga first book of transport. Jadi ini kayak nama-nama dari transportasi. Mode transportasi itu apa aja? Boat, bus, ada plane, ada bike, motorbike, etc. Terus ada juga first book to the farm animals. Terus ada first book to the nursery. Jadi first book nursery ini kayak misalkan ini namanya baby, ini toys, ini ada books, ada bed, ada feeding bottle, clothes, dan sebagainya. Terus first book of fruits, nama-nama buah apa aja. Terus ini juga yang terakhir ada first book of colors. Ini nama-nama warna-warna kayak gitu ya. Jadi ini tuh semuanya ada di sini, bisa ditutup. Tada. Nah ini aku beli dari Amazon. Ini juga lebih murah daripada beli di toko buku biasa. Jadi aku beli di Amazon. Ini konsepnya sama kayak tadi. Ini tuh namanya Baby Einstein. Baby Einstein book. Ada sekitar 12 board books, sama kayak yang tadi tebel-tebel kayak gitu. Ini juga kita buka. Tuh. Kita ada magnetnya kayak gitu, jadi bisa kita buka. Terus nah, kita ambil satu buku tuh. Kecil-kecil sama kayak yang tadi. Jadi yang pertama ini Let's Move. Jadi kayak ini tuh gerakan-gerakan apa aja sih yang bisa kita lakuin. Jadi di dalam buku ini ada kayak, oh ada hop. Hop ini biasanya identik dengan frog. Terus hop itu kayak gimana. Ada let's skip, ada let's march gitu. Jadi bentuk-bentuk movement itu apa aja. Nah terus ada colors. Jadi di sini semua itu ada let's move, colors, animals, let's count, belajar berhitung, shapes, terus ada letters, ada good night,
ada At the Beach, Playday, Seasons, Rhymes, At the Park. Jadi kayak buku-buku bener-bener first word buat anak-anak banget kayak gitu. Next, ini ada buku-buku Islami. Ini juga aku beli dari Amazon. Ini Baby Say Alhamdulillah. Jadi kayak ini kenapa konsepnya hitam dan putih. Jadi untuk baby itu bagus ketika kita menstimulus otak mereka dengan buku-buku hitam putih gitu. Jadi kayak nanti mereka nggak kaget dengan banyak warna kayak gitu. Tapi ini adalah buku Islami yang kayak didesain untuk newborn. Kayak Baby Say Alhamdulillah. Ini isinya apa aja. Terus kayak selalu diingetin, remember to begin reading this book by saying Bismillah. Kayak gitu. Terus kayak Baby Say Alhamdulillah isinya kayak gini. Alhamdulillah means praise be to Allah. Terus kayak apa aja sih arti, pokoknya saying Alhamdulillah is how we thank Allah. Kapan aja kita bilang Alhamdulillah. Terus ini juga sama, masih Muslim book, namanya My First Muslim. Ini untuk 0 to 12 months. Jadi emang untuk baby sampai usia setahun. Isinya sama, hitam putih juga. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Ini lebih ke kayak bentuk-bentuk sih ya, nggak ada kata-katanya. Jadi kayak kita kasih tahu ini ada sajdah. Terus ini apa, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan berduga. Kalau misalkan bahasa Inggris aku jujur kurang tahu. Terus ini ada makanan kayak gitu-gitu. Selanjutnya ini ada masih satu seri sama yang tadi, ada Baby Say Bismillah. Jadi kayak kapan aja sih kita harus bilang Bismillah. Baby say Bismillah before you get washed and clean. Terus baby say Bismillah before you eat or drink. Jadi kayak membiasakan anak-anak untuk selalu baca Bismillah sebelum memulai sesuatu. Terus ini juga dari Amazon. Pokoknya semua buku-buku Muslim untuk anak-anak itu aku dapetin dari Amazon. Ini my first book about Prophet Muhammad. Jadi kayak cerita singkat secara umum tentang gambaran kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada gambar-gambarnya juga. Terus kita dapat pembatas buku, lucu banget. Ceritanya kayak gimana. Jadi lebih ke kayak kesehari dari awal sampai Prophet Muhammad atau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril kayak gitu-gitu. Ini kayaknya pernah Connor bacain ke Baby B. Terus selanjutnya ini dari Amazon juga. Jadi aku sekarang targetnya mau beli soft books. Jadi kayak ini bahannya tuh dari kayak kain kayak gitu loh, dalamnya ada plastik. Jadi lebih aman buat baby. Jadi ini ada sensory play-nya juga. Ini bisa buat grabbing kayak oh ini teksturnya lembut, ini teksturnya agak bergerigi, ini kayak agak keras kayak gitu loh. Terus isinya ada elephant, ada squirrel, parrot, lion kayak gitu-gitu. Ini harusnya aku beli lebih banyak lagi nanti. Terus ini ada buku-buku yang 5 Forget Mother's Day. Ini kayaknya dari zaman Connor kecil. Jadi ada buku-buku yang emang kita simpan dari zaman Connor kecil, terus kita warisin ke Big kayak gitu. Ini ada tulisannya. Ini dari maminya Connor bukunya, terus ada tulisan to Connor, I know you had hardly ever forget, so this is a gentle reminder for future years. Love, Mom. Jadi ini dari ibunya Connor. Ini kayak tentang 5 Forget Mother's Days. Aku jujur belum tahu ini apa, tapi ini kayak buku cerita kayak gitu. Terus dari buku-buku masa kecilnya Connor juga, ini ada buku gede banget, Winnie the Pooh. Ini hardcover, as you can see hardcover. Jadi ini bukunya The Complete Collection of Stories and Poems, tentang Winnie the Pooh semuanya ada. Terus pas aku buka ini ada fotonya Connor zaman kecil. Ini Connor. Ini bapaknya Bi waktu masih kecil sama kuda. Ini dadinya Connor sama Philip, adiknya Connor. Dadinya almarhum. Oke, jadi ini juga berat banget sih sebetulnya. Jadi ini ada story-nya tuh, ada gambarnya berwarna kayak gitu. Terus Winnie the Pooh kayak gitu. Pokoknya cerita-cerita Winnie the Pooh kayak gitulah. Nah,
Ini dikasih dari adik aku Alika. Ini The Little Prince. Ini terkenal banget dari penulis Prancis. Maafin aku nggak bisa baca namanya, tapi pengarangnya adalah Antoine de Saint-Exupéry. Correct me, aku tahu ini salah cara pengucapan, tapi ini tuh kayak The Little Prince ini tuh terkenal banget buat buku anak-anak. Gak cuma anak-anak aja sih, orang dewasa juga baca. Nah, ini bukunya interaktif banget, buku cerita, dalamnya juga ada gambar berwarna kayak gitu. Next, ini kita beli di toko buku normal, Eason. Kalau misalkan di UK sama Ireland, kalian pasti tahu namanya. Toko buku Eason ini ada The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse. Ini juga hardcover. Ini cerita tentang anak laki-laki. Terus ada kuda, ada fox kayak gitu. Aku belum baca sih ini tentang apa, tapi ini juga bergambar dan berwarna. Oh, ini ada lagi Arabic dan Arabic alphabet letters. Ini bukan buku cerita sih, ini lebih aku beli biar nanti aku bisa ajarin anakku di rumah. Meskipun rencananya kita bakalan tetap manggil guru ngaji buat anak-anak sama buat Connor juga. Jadi mereka belajarnya langsung dari guru ngaji. Tapi ini kayak aku beli untuk pengenalan aja. Next, ini buku dari TK Maxx juga yang aku beli kemarin. Ini bagus. Ini satu paket, dua ini tuh satu paket. Nah, ini tuh ada sensorinya. Kalau misalkan kalian bisa lihat, ini ada tekstur yang bisa dipegang. Monster namanya tuh kayak Never Touch the Monsters kayak gitu. Ini kayak gimana? Jadi kayak ini ngasih kayak sensory touch kayak gitu buat anak-anak ketika dia baca. Terus isinya tuh simple banget, dan dia tuh kayak cuman 5 little monsters are at their favorite store. One drops all his tasty traits so that he lives 4. Jadi kayak setiap kita buka page selanjutnya, monsternya tadinya 5 tinggal 4, terus nanti tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1 kayak gitu. Tapi yang aku suka dari ini, jadi dia ada kayak touch play-nya kayak gitu loh. Terus yang satu lagi adalah Never Touch Sharks, sama juga. Ini ada kayak teksturnya kayak gini. Ini terus kayak gini. Sama banget ceritanya, dari 5 shark, nanti dibuka page selanjutnya tinggal 4, sampai nanti tinggal 2. Kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada I'm Not Sleepy. Ini buku cerita tentang owl atau burung hantu, baby anak burung hantu yang diajak tidur tapi nggak mau karena dia bilang dia nggak sleepy kayak gitu. Ini juga hard cover, terus ininya yang tebel-tebel kayak gini loh, kan kayak gitu. Nah, ini juga aku beli dari TK Maxx, ada tentang Winnie the Pooh Super Library. Cerita tentang Winnie the Pooh juga, kayak pemeran atau tokoh-tokoh dalam Winnie the Pooh. Isinya ada 6. Jadi ini tuh bisa dibuka set. Isinya ini ada 6. Ada Kanga and Roo, Tiger, Owl, Eeyore, Piglet, sama Pooh. Jadi ceritanya tentang mereka. Next, ini terakhir yang kita punya di rumah adalah tentang jatuh sebentar. Nah, ini Little Miss Super Library. Jadi ini juga isinya sama kayak tadi yang Winnie the Pooh. Ada 6, isinya ada Little Miss Helpful, Little Miss Trouble, Little Miss Chatterbox, Little Miss Giggles, Little Miss Naughty, Little Miss Sunshine. Kayak gitu. So guys, itu adalah buku-buku yang kita udah punya. Aku obses banget sebetulnya sama beli-beli buku, jujur kayak lebih obses dari beli barang yang lain. Terus aku udah mulai bacain juga buat baby B dari sekarang, terutama semenjak usia kehamilan 23 minggu. Aku try to make time untuk bacain cerita ke B meskipun dia masih ada di dalam kandungan. Jadi kadang aku yang baca atau Connor yang baca. Jadi kayak buku-buku ini semuanya kita bacain dulu sekarang, karena sekarang tuh benar-benar harus hati-hati karena kita nggak tahu isi dalam buku itu seperti apa kayak gitu. Jadi kayak kita scan dulu kayak gitu. Nah, sekarang sekarang aku mau coba beresin ini buku-buku supaya fit ke si space di sini. Tada! Aku udah selesai organize bookshelf-nya. Jadi ternyata kita masih ada satu space kosong di bawah sini.
Jadi masih cukup. Tadi buku-buku yang tadi muat di satu shelf ini semua. Oke, thank you yang udah nonton. Segitu dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!